Nano Machine, Bab 26, Mata Ganti Mata, Part 1. Mukam dibawa oleh instruktur untuk perawatan lebih lanjut. Youn memanggil instruktur karena ada siswa lain yang terluka, tetapi instruktur sibuk merawat Mukam. Youn kemudian mengambil Jahyun dan mengikuti instruktur keluar. Kemana dia pergi? Instruktur sudah dalam perjalanan ke gedung utama. Youn dengan cepat menggunakan keterampilan berlarinya untuk mengejarnya. Namun, instruktur itu sepertinya menantikan Youn. Pengajar, kadet ke-80 juga terluka. Petik 2, aku tahu. Hah, aku tahu seseorang akan menangkapnya dan mengikutiku. Instruktur baru saja mengatakan bahwa dia sengaja meninggalkan Jahyun di sana. Youn kemudian bertanya, apakah kamu membuatku mengejarmu? Ya, kamu tidak bodoh. Itu ya, apa alasannya, Tuan? Alasan, tidak ada yang spesial. Kelompok Anda terutama membuatnya tampak seperti seluruh tes sudah hancur. Petik 2, ada yang aneh dengan apa yang dikatakan instruktur. Ya, aku hanya ingin memberitahumu itu. Berikan dia padaku. Petik 2, instruktur mengangkat Jahyun dari bahunya dan menyuruh Youn untuk kembali. Kau tahu seorang kadet tidak mungkin berada di luar asrama di malam hari, kan? Dipahami, Tuan. Chun Youn berbalik untuk kembali tetapi instruktur berbicara kepadanya dari belakang. Ya, ada lebih dari satu cara untuk menguliti kucing. Kemudian instruktur masuk ke gedung dengan dua kadet di atas bahunya. Youn kemudian berpikir tentang apa yang dikatakan instruktur kepadanya. Ketika dia memasuki ruangan, dia menyadari sesuatu. Apa yang dikatakan, terutama. Jadi kelompok lain memiliki hal yang sama terjadi pada mereka. Petik 1. Dia kemudian menyadari apa yang dimaksud instruktur. Tidak seperti Mukam, Chun Youn tidak tahu apa yang terjadi dan dia juga tidak mengerti maksud di balik membiarkan mereka tahu tentang ujian 3 hari sebelumnya. Menyerang pemimpin grup akan membuatnya mudah untuk ditangani. Jika kelompok lain mengalami serangan yang sama, mereka semua akan menyadari hal ini. Petik 1. Chun Youn kemudian sampai pada kesimpulan tentang apa yang terjadi. Maka itulah mengapa keempat kelompok ditakdirkan untuk bertarung satu sama lain, diucapkan dengan kreatif. Semua sudah direncanakan dari awal agar mereka bisa memaafkan serangan rahasia. Tidak heran jika semuanya tampak begitu sederhana. Ini adalah akademi dari Sekte Iblis, bukan akademi dari klan-klan yang cenderung berkeadilan. Mendukung kerja tim yang mulia terlihat aneh, dan inilah alasan di balik semuanya. Chun Youn kemudian menyadari kebenarannya. Jadi, mereka menginginkan kita untuk bertindak seperti pemuja sejati. Baiklah, maka saya tidak perlu terikat pada aturan, kata Youn dengan santai sambil berjalan menuju kamarnya. Setelah mendengar perkataan instruktur, anggota kelompok ke-8 merasa sedih. Youn menghela nafas, berapa lama kalian akan merajuk setelah kehilangan pemimpin kita? Apa yang kamu bicarakan? Salah satu taruna yang mengikuti Mukam berteriak balik. Semua siswa kemudian menoleh ke arah Youn. Kita harus sibuk memilih pemimpin baru dan merencanakan strategi baru untuk ujian besok. Kita tidak boleh hanya duduk dan tidak berbuat apa-apa, ujarnya lagi. Tidak ada yang bisa merespons perkataannya. Youn benar, mereka merasa bodoh karena sebelumnya berpikir telah kalah setelah kehilangan pemimpin mereka. Salah satu siswa bertanya, lalu siapa yang akan menjadi pemimpin kita? Mereka semua tahu tentang formasi, tetapi hanya pemimpin yang memiliki pengalaman memimpin seluruh kelompok. Selain itu, bertanggung jawab atas 18 siswa selain Mukam dan Jahyun adalah sesuatu yang tidak ingin diambil oleh siswa. Hubong bangkit dan mengusulkan, mengapa kalian tidak mempertimbangkan untuk memiliki pemimpin lain? Tuan Chun, Youn ada di sini untuk membimbingmu. Para siswa terperangah. Awalnya mereka mengira tidak memiliki pemimpin, tetapi kemudian menyadari bahwa mungkin Youn dapat menggantikannya. Keheningan terjadi dan salah satu siswa mengangkat tangannya. Aku, kadet ke-38 Li Chan, setuju dengan ide itu. Aku juga, seru siswa lainnya. Itu adalah awal dari segalanya. Dan segera, sebagian besar dari mereka setuju untuk memilih Chun Youn sebagai pemimpin. Keenam kadet yang mengikuti Mukam harus setuju karena semua orang sepakat, dan Chun Youn meminta kelompok itu untuk mengkonfirmasi keputusan mereka. Apakah semua orang di halaman yang sama dengan saya menjadi pemimpin baru? Mereka menjawab ya dan Chun Youn membagikan apa yang dia pikirkan ketika dia dilatih. Mereka kemudian menghabiskan malam dengan membuat rencana baru. Pada tengah malam, ketika semua orang tertidur,
seseorang meninggalkan asrama kelompok ke-8 dan berjalan di suatu tempat tanpa suara. Dia menutupi wajahnya dengan pakaian hitam. Nano, mode penglihatan malam. Mengaktifkan night vision pada pandangan pengguna. Itu adalah Chun Youn. Kenapa dia berjalan-jalan ketika semua orang tertidur? Chun Youn kemudian berhenti di pintu masuk satu kamar. Itu adalah ruang kelompok ke-7. Ada celah ke pintu kamar, dan Youn memandanginya. Apakah ada seseorang yang tidak tidur di sini? Memindai bagian dalam ruangan. Mata Youn menyapu ruangan dan cahaya berlari dari kiri ke kanan. Semua 20 entitas di dalam ruangan semua tertidur. Suara Nano mengkonfirmasi bahwa orang-orang di dalamnya sedang tidur. Youn dengan hati-hati membuka pintu dan masuk. Akhirnya, semua orang tidur. Youn telah keluar sepanjang malam, memeriksa para siswa dari kamar lain untuk melihat apakah mereka tertidur. Nano, apakah dia yang menyerang Mukem di ruangan ini? Youn tahu Nano menghafal semua yang dilihatnya. Tidak ada kecocokan di ruangan ini. Grup ke-7 juga tidak memiliki penyerang. Tapi Youn tidak meninggalkan ruangan. Saya melihat, ya, itu tidak masalah. Petik 2, Youn kemudian mulai berjalan ke tempat tidur dan mulai menekan titik darah setiap siswa. Dan ketika dia selesai mengerjakan semua siswa kecuali tempat tidur terakhir, dia berjalan ke pemimpin kelompok. Dan ketika dia mendekati tempat tidur, mata pemimpin itu terbuka lebar. Apa, tidak seperti siswa lainnya, pemimpinnya tidur dengan ringan dan dia kuat, jadi dia terbangun dari suara. Kau Nick, namun, titik darahnya ditekan sebelum dia bisa bereaksi. Chun Youn kaget tapi dia bisa dengan cepat menurunkannya. Dia menghela nafas lega dan mengeluarkan jarum panjang dari sakunya. Ya, aku tahu kamu tidak melakukan ini, tapi aku minta maaf. Youn kemudian menusuk jarum di paha, kaki, dan beberapa poin otot pemimpin grup Koking. Ketika dia bangun, dia tidak akan bisa berjalan selama beberapa hari. Kita sudah selesai di sini. Mari kita beralih ke yang berikutnya. Petik 1. Target Chun Youn bukan hanya satu kamar. Itu bukan untuk balas dendam, tetapi dia akan menemukan penyerang dan mendapatkan balasan. Dia juga akan bertindak pada tujuan tersembunyi tes kedua, jadi Youn kemudian pindah ke kamar kelima. Berbeda dengan tanggal 7 dan 8 di mana seluruh kelompok terdiri dari anak laki-laki, kelompok kelima memiliki 2 taruna perempuan, salah satunya adalah pemimpinnya, Chun Won-ryo. Chun Youn kemudian menyadari bahwa dia ada di atas dan menyerah. Kalau begitu, pelakunya pasti ada di kelompok ke-6. Jika itu untuk menyakiti Mukem, maka itu pasti salah satu pemimpin. Youn kemudian berpikir bahwa pemimpin kelompok ke-6 mungkin adalah pihak yang bersalah dan berjalan ke kamar ke-6. Nano memindai ruangan. Sebanyak 16 siswa semuanya tertidur. 16. Chun Youn mengerutkan kening. Kelompok ke-6 memiliki total 20 siswa dan 3 diantaranya adalah perempuan. Jika hanya ada 16 di dalam, maka itu berarti bahwa satu orang hilang. Youn kemudian berjalan masuk dan memeriksa setiap siswa. Dia tidak dapat menemukan pemimpin. Apa? Youn memindai semua orang, tetapi tidak ada yang cocok dengan penyerang. Itu mencurigakan bahwa pemimpin itu hilang. Youn kemudian menggelengkan kepalanya dan menatap siswa lain. Ya, ada banyak cara untuk menguliti kucing, kan? Dia kemudian menyeringai dan mulai menekan titik-titik darah semua siswa. Dan inilah yang terjadi sampai Chun Youn naik ke atas panggung untuk lotere. Li Hameng benar-benar heran. Jika Chun Youn adalah pemimpinnya, itu berarti Chun Mukem terluka oleh seseorang di sini. Mereka mengerti pengujian saya kalau begitu. Saya kira akademi tahun ini sukses. Petik 1. Hameng kemudian bertanya kepada para pemimpin, apakah Anda sudah selesai? Semua pemimpin berteriak, Mado. Baik, saya tahu Anda semua telah mempersiapkan ujian yang adil dan jujur ini. Semoga berhasil, jujur dan adil. Semua pemimpin tampaknya merasa tidak nyaman. Ketika para pemimpin turun dan memberikan kertas yang mereka tarik kepada para instruktur, seorang siswa memelototi para pemimpin lainnya. Itu adalah pemimpin kelompok ke-6, kadet ke-108 Hailming. Chun Youn kemudian memesan Nano. Nano, pindai dia. Kemanapun Hailming pergi, setengah dari kelompoknya pincang dengan wajah pucat. Youn merasa puas mengetahui bahwa ia telah mencapai tujuannya. Pindai selesai. Entiti Hailming cocok dengan profil penyerang. Nano Machine. Bab 27, Mata Ganti Mata Part 2. Chun Youn tersenyum puas setelah menemukan penyerang.
Sedangkan Ha Ilming, ia merasa sangat tidak nyaman. Ia adalah satu-satunya pemimpin yang bukan pangeran dari 6 klan atau anggota klan berpangkat tinggi. Ketika ia mendengar informasi tentang 4 kelompok yang saling bertarung, ia datang dengan ide untuk lulus ujian dengan mudah. Jika aku menyingkirkan para pemimpin, maka itu akan menjadi sepotong kue. Semua kelompok diberi pelatihan formasi yang sama, sehingga mereka memiliki kekuatan yang sama. Oleh karena itu, Ha Ilming mulai menyergap para pemimpin setiap malam. Ia menyerang 2 pangeran dan putri. Setelah bertukar beberapa serangan dengan Chun Wonryo, ia pikir ia bisa dengan mudah melukainya. Namun, ada satu hal yang tidak ia ketahui. Energi gelombang musikal Chun Wonryo dapat menyebar melewatinya sehingga memungkinkannya untuk mendengar apa yang sedang terjadi. Setelah kegagalan pertama, ia mengejar Chun Mukem. Setelah menyergap dengan persiapan yang cukup, ia berhasil melukai Mukem. Ia mencoba membawanya keluar sepenuhnya, tetapi seorang pengganggu membuatnya jatuh kembali. Namun, ia pikir melukai kaki Mukem sudah cukup. Ia kemudian mencoba menyerang pemimpin berikutnya, tetapi ia tidak bisa melakukannya karena kerusakan dari serangan sebelumnya tidak memungkinkan ia untuk melakukannya. Aku pikir aku sudah berhasil. Ia pikir ia telah berhasil menghindari serangan dari si penyusup, tetapi sebenarnya ia tidak melakukannya. Serangan itu merusak tulang rusuknya sehingga ia harus tetap di atap pada tengah malam untuk menyembuhkan dirinya sendiri, dan saat itulah yang terjadi. Bajingan apa yang melakukan hal seperti itu? Ia tidak berpikir bahwa seseorang akan menyerang seluruh kelompok pada malam hari. Ia pikir itu aneh ketika seluruh kelompoknya tidak bangun dan ia menyadari bahwa mereka semua telah tertidur dengan titik darah yang mengerikan tulang. Ketika ia membangunkan semua orang, ia kemudian menyadari bahwa setengah dari kelompoknya tidak bisa berjalan karena paha, kaki, dan otot mereka terluka. Kenapa kakinya? Oh, Ha Ilming kemudian menyadari bahwa itu adalah balasan atas apa yang telah ia lakukan. Berani sekali, kemungkinan pelakunya berada di kelompok ke-8. Dan ketika dia melihat Chun Youn naik ke atas panggung, dia menjadi bingung. Dia, pangeran ke-7 yang dikabarkan, itu tidak mungkin dia. Bagaimana bisa seorang pria tanpa energi internal 3 minggu yang lalu melakukan hal seperti itu? Pasti ada seseorang yang bersembunyi di dalam kelompok ke-8 yang lebih kuat seperti dirinya. Tujuan Ha Ilming jelas, aku akan menemukan pelakunya dan menghancurkan kakinya. Dan hasil undian diputuskan, ke-5 versus ke-8. Ke-6 lawan ke-7. Anggota kelompok ke-7 menghela nafas lega. Mereka harus mengganti pemimpin karena kejadian tadi malam dan mereka ingin menghindari kelompok ke-5 yang menjadikan Chun Wonryo sebagai pemimpin. Kita beruntung. Kelompok ke-6 lebih buruk daripada kita. Mungkin kita akan naik. Ha Ilming ingin melawan kelompok ke-8 untuk membalas dendam, tetapi hasil ini hanya membuatnya semakin marah. Tunggu saja, dan untuk grup ke-8, mereka tidak terlalu senang. Mereka melawan kelompok yang tidak mengambil kerugian sama sekali. Semua itu tidak ada artinya, pikir Chun Youn. Ini sangat sial. Dia memutuskan untuk tidak pernah berjudi dan menatap Chun Wonryo. Nafsu klan. Chun Wonryo adalah peringkat ke-6 di atas tahta. Mukem berada di kelompok yang sama sehingga tidak ada cara lain, tapi Youn harus mengalahkannya tepat di awal. Meskipun dia bukan ahli waris yang terkuat, masalahnya adalah dia dikenal karena kemampuan kepemimpinannya. Itu tidak masalah. Aku harus mengalahkan mereka semua, cepat atau lambat, Youn meyakinkan dirinya sendiri. Dan dengan setiap pertempuran yang diputuskan, Hameng berteriak dengan awal ujian. Kelompok pertama, datang ke tengah-tengah tempat latihan. Mado, untuk pertempuran pertama, kelompok 1 dan 3 rupiah naik ke tempat latihan dan saling memandang. Berbeda dengan kelompok ketiga yang tegang, kelompok pertama sepertinya mereka yakin akan kemenangan mereka. Chun Muyon. Youn tahu nama itu juga. Dia pertama kali mengantri untuk tahta, dan dia dikenal sebagai pewaris terdekat. Tanpa mempertimbangkan fakta bahwa ia berasal dari klan bijaksana, atau klan paling kuat di antara 6 klan, ia dikenal karena kekuatan, kebijaksanaan, dan karakternya. Ketika kedua kelompok bersiap-siap, Hameng berteriak, kelompok yang mengalahkan pemenang lainnya. Mulai, Mado, dan kemudian tes dimulai. Kedua kelompok saling menyerang. Itu adalah pertempuran formasi pertama, tetapi kedua kelompok tidak mengubah formasi mereka dan menuduh tameng mereka. Pada tingkat ini, mereka hanya akan berbenturan satu sama lain untuk mendorong yang lain keluar.
Dapat dimengerti bagi kelompok ketiga sejak pemimpin mereka telah berubah, tetapi terlalu sederhana bagi orang seperti Chun Muyon untuk membuat rencana seperti itu. Hoa, tepat sebelum mereka saling bertabrakan, Chun Muyon berteriak, dari kanan, pembentukan ketiga. Sisi kanan formasi dipercepat dan bentuknya berubah. Hameng heran, oh, serangan diagonal di sini. Petik 2, kelompok satu dibebankan secara diagonal dan kelompok ketiga bahkan tidak bisa bereaksi karena terlalu cepat. Ketika mereka bertabrakan, sisi kiri kelompok ketiga didorong mundur dan segera, baris terakhir di paling kanan mulai turun juga. Berani sekali, kemungkinan pelakunya berada di kelompok ke-8. Dan ketika dia melihat Chun Youn naik ke atas panggung, dia menjadi bingung. Dia, pangeran ke-7 yang dikabarkan, itu tidak mungkin dia. Bagaimana bisa seorang pria tanpa energi internal 3 minggu yang lalu melakukan hal seperti itu? Pasti ada seseorang yang bersembunyi di dalam kelompok ke-8 yang lebih kuat seperti dirinya. Tujuan Ha Ilming jelas, aku akan menemukan pelakunya dan menghancurkan kakinya. Dan hasil undian diputuskan, ke-5 versus ke-8, ke-6 lawan ke-7. Anggota kelompok ke-7 menghela nafas lega. Mereka harus mengganti pemimpin karena kejadian tadi malam dan mereka ingin menghindari kelompok ke-5 yang menjadikan Chun Won-ryo sebagai pemimpin. Kita beruntung, kelompok ke-6 lebih buruk daripada kita. Mungkin kita akan naik. Ha Ilming ingin melawan kelompok ke-8 untuk membalas dendam, tetapi hasil ini hanya membuatnya semakin marah. Tunggu saja, dan untuk grup ke-8, mereka tidak terlalu senang. Mereka melawan kelompok yang tidak mengambil kerugian sama sekali. Huff. Semua itu tidak ada artinya, pikir Chun Youn. Ini sangat sial. Dia memutuskan untuk tidak pernah berjudi dan menatap Chun Won-ryo. Nafsu klan. Chun Won-ryo adalah peringkat ke-6 di atas tahta. Mukem berada di kelompok yang sama sehingga tidak ada cara lain, tapi Youn harus mengalahkannya tepat di awal. Meskipun dia bukan ahli waris yang terkuat, masalahnya adalah dia dikenal karena kemampuan kepemimpinannya. Itu tidak masalah. Aku harus mengalahkan mereka semua. Cepat atau lambat, Youn meyakinkan dirinya sendiri. Dan dengan setiap pertempuran yang diputuskan, Hameng berteriak dengan awal ujian. Kelompok pertama, datang ke tengah-tengah tempat latihan. Mado, untuk pertempuran pertama, kelompok 1 dan 3 rupiah naik ke tempat latihan dan saling memandang. Berbeda dengan kelompok ketiga yang tegang, kelompok pertama sepertinya mereka yakin akan kemenangan mereka. Chun Muyon, Youn tahu nama itu juga. Dia pertama kali mengantri untuk tahta, dan dia dikenal sebagai pewaris terdekat. Tanpa mempertimbangkan fakta bahwa ia berasal dari klan bijaksana, atau klan paling kuat di antara 6 klan, ia dikenal karena kekuatan, kebijaksanaan, dan karakternya. Ketika kedua kelompok bersiap-siap, Hameng berteriak, kelompok yang mengalahkan pemenang lainnya. Mulai, Mado, dan kemudian tes dimulai. Kedua kelompok saling menyerang. Hah? Itu adalah pertempuran formasi pertama, tetapi kedua kelompok tidak mengubah formasi mereka dan menuduh tameng mereka. Pada tingkat ini, mereka hanya akan berbenturan satu sama lain untuk mendorong yang lain keluar. Dapat dimengerti bagi kelompok ketiga sejak pemimpin mereka telah berubah, tetapi terlalu sederhana bagi orang seperti Chun Muyon untuk membuat rencana seperti itu. Hoa, tepat sebelum mereka saling bertabrakan, Chun Muyon berteriak, dari kanan, pembentukan ketiga. Sisi kanan formasi dipercepat dan bentuknya berubah. Hameng heran, oh, serangan diagonal di sini. Petik 2, kelompok 1 dibebankan secara diagonal dan kelompok ketiga bahkan tidak bisa bereaksi karena terlalu cepat. Ketika mereka bertabrakan, sisi kiri kelompok ketiga didorong mundur dan segera, baris terakhir di paling kanan mulai turun juga. Jangan dorong. Petik 2, wah, segera, mereka semua terdorong mundur. Bangun. Kamu harus bangun. Petik 2, pemimpin kelompok ketiga yang baru berteriak, tetapi mereka tidak bisa bangun. Pada saat itu, pemimpin kelompok pertama Chun Muyon menusukkan pedangnya ke pundak pemimpin kelompok ketiga. ARGH, Muyon berbicara kepadanya dengan suara dingin. Kamu kalah, menyerah. Sudah terlambat, tidak ada jalan kembali karena seluruh formasi telah hancur. Saya menyerah. Dan begitulah. Pemahaman dan keputusan cepat oleh Chun Muyon telah membawa kemenangan bagi kelompok pertama. Hameng berdiri dan berteriak, selamat atas kemenangan. Saya mengumumkan kelulusan kelompok kedua dari tes kedua. Petik 2, siswa bergumam dan memandang kelompok pertama dengan iri. Youn,
bagaimanapun, sedang memikirkan sesuatu secara mendalam. Segera, pasangan kedua muncul. Mulai, itu adalah pertarungan antara kelompok 2 dan 4. Kedua kelompok menyaksikan apa yang terjadi sebelumnya, sehingga mereka tidak menagih dengan ceroboh. Setelah beberapa perubahan formasi, pemenang ditentukan seperti yang diharapkan. Selamat kepada kelompok keempat atas kemenangan mereka. Grup kedua melakukan yang terbaik meskipun pemimpin mereka berubah, tetapi mereka masih kalah. Seperti yang diharapkan, mereka sama. Sementara semua orang fokus pada hasilnya, Youn senang bahwa dia menebak dengan benar. Yang kalah harus meninggalkan tempat latihan dengan wajah muram dan para pemenang berteriak dengan gembira. Hamem berteriak, pasangan berikutnya, ayo. Itu yang kelima versus ke-8. Youn memandangi anggota kelompoknya yang gelisah. Mereka berkecil hati. Ini tidak baik. Petik 2. Youn lalu mengambil napas dalam-dalam dan menoleh ke mereka. Apakah kamu takut? Saya juga. Saya tahu Anda semua prihatin bahwa pemimpin kita telah berubah. Tetapi jika kita tidak menang di sini, kita akan dikeluarkan dari akademi. Saya tidak menginginkan itu. Saya ingin naik lebih tinggi. Petik 2. Semua orang berpaling ke Youn. Youn sedang berbicara dengan mereka dengan perspektif yang sama tentang menjadi mahasiswa. Tapi saya juga marah. Saya tidak ingin kalah dari seseorang yang menyerang pemimpin kami sehingga kami akan gagal. Petik 2. Terkadang, kemarahan adalah obat terbaik untuk kegugupan. Dan pada kata-kata Youn, anggota kelompoknya mulai menjadi marah. Jika kamu berbagi pikiranku, kita tidak bisa gagal di sini. Saya tidak akan mengatakannya lagi. Mari kita menangkan ini. Petik 2. Pilihan Chun Youn tidak salah. Mendengar kata-katanya, para siswa mulai bersemangat untuk berperang. Mereka sekarang telah melupakan ketakutan dan kekhawatiran mereka. Ayo menang. Kelompok ke-8 naik ke atas panggung dan Hamem bertanya-tanya, bisakah dia menggalang kelompok juga? Itu tidak terduga. Dia tidak menganggap Youn sebagai pengganti dan dia tidak percaya Youn memiliki apa yang diperlukan untuk melakukan hal seperti itu. Namun, itu tidak berarti bahwa dia akan menang juga. Mari kita lihat apakah dia kucing atau anak harimau. Hamem kemudian memberikan sinyal awal. Siapapun yang mengalahkan kelompok lain, menang. Mulai. Mado. Nano Machine. Bab 28, Mata Ganti Mata, Part 3. Pemimpin kelompok kelima, Chun Won-ryo, menatap Chun Youn. Ini bukan yang dia inginkan. Dia ingin mengalahkan kelompok ke-8 yang dipimpin oleh Chun Mukem dan membuktikan bahwa dia memiliki potensi untuk menjadi pemimpin berikutnya. Tetapi kelompok ke-8 saat ini dipimpin oleh Chun Youn yang terlalu lemah dan memiliki latar belakang yang buruk. Itu tidak cukup untuk membuktikan potensinya. Kamu tidak seharusnya berada di sana. Dia tidak merasa bermusuhan dengan Youn seperti Loyal atau Poison Clans, tapi dia juga menganggap Youn sebagai darah petani. Kau harus menyalahkan ibumu karena menempatkanmu di tempat seperti itu. Dia tahu kesulitan yang dihadapi Youn saat tumbuh dewasa. Darah petani Anda tidak termasuk dalam persaingan untuk tahta. Saya akan mengakhiri itu di sini. Itu akan lebih baik untuk hidupmu yang malang. Petik 1. Chun Won-ryo kemudian memutuskan untuk menyelesaikan Chun Youn di sini dan sekarang. Ketika tes dimulai, kelompok kelima mulai mengisi daya. Youn kemudian berbicara dengan Nano di kepalanya. Nano, aktifkan Augmented Reality. Aktifkan tutorial pembentukan. Petik 1. Youn kemudian mulai melihat garis-garis dan tulisan-tulisan di hadapannya. Dia sudah mendaftarkan ke-12 formasi ke dalam program Nano. Anggota kelompok ke-8 menjadi gugup karena Youn tidak memberi mereka perintah apapun sementara kelompok kelima langsung menyerang mereka. Belum, Youn berteriak kepada anggota-anggotanya. Dan ketika kelompok kelima mencapai jarak tertentu, Chun Won-ryo berteriak, nomor 2. Kelompok kelima kemudian mulai mengubah formasi mereka. Youn kemudian berpikir, formasi tombak. Youn kemudian melihat garis menganalisis gerakan mereka yang berubah menjadi tulisan bahkan sebelum mereka menyelesaikan formasi. Lawan berubah menjadi formasi tombak. Mereka membentuk panah dengan Chun Won-ryo di depan. Ini efektif ketika pemimpin memiliki kekuatan, mereka bisa menembus pertahanan musuh melalui kekuatan brutal. Seperti yang diharapkan, tutorial mulai menunjukkan kepadanya bagaimana bereaksi terhadap serangan itu. Untuk pertahanan sempurna, ada formasi defensif. Tingkat keberhasilan, 100%. Untuk serangan balik, pembentukan jala dapat digunakan.
Tingkat keberhasilan pertahanan, 60%. Tingkat keberhasilan serangan balik, 90%. Augmented Reality memberinya dua pilihan. Pilihan pertama adalah pilihan yang lebih aman, tetapi Youn mengambil pilihan kedua. Kita akan pergi sesuai rencana untuk yang pertama. Nomor 6. Wonryo mengangkat alisnya saat dia menebak formasi. Seperti yang dia duga, kelompok ke-8 dengan cepat berubah menjadi formasi jala. Beraninya dia, tidak seperti formasi tombak yang menjamin penetrasi, formasi jala adalah formasi serangan yang dibuat untuk bertahan di depan dengan dukungan dari belakang. Namun, ini juga menuntut pemimpin di garis depan untuk menjadi kuat. Pembentukan jala di sini, Hameng juga tidak bisa memahami ini. Itu menuntut pemimpin untuk menangani pemimpin formasi yang berseberangan. Hameng tahu Sukmeng telah mengajarinya, tapi itu terlalu gegabah. Mungkin aku terlalu memikirkannya. Dia menggelengkan kepalanya, dan pemikiran ini dibagikan oleh semua siswa. Pilihan bodoh. Tidak ada yang mengira Chun Youn akan mampu menangani Chun Wonryo. Namun, tidak ada anggota kelompok ke-8 yang berpikir dua kali tentang keputusan Youn. Berani-beraninya petani seperti kamu berpikir untuk melawanku. Chun Wonryo bentrok langsung dengan Youn yang menggunakan energi internal pada perisai. Orang-orang terkejut dengan apa yang terjadi sesudahnya. Mereka mengira kelompok ke-8 yang dipimpin oleh Youn akan dihukum saat mereka bentrok, tetapi mereka menahan diri. Mereka memblokir. Mereka, semua orang terkejut. Namun, orang yang paling terkejut adalah Chun Wonryo. Apa? Serangannya didorong kembali. Dia memiliki lebih dari 35 tahun energi internal. Bahkan jika Chun Youn telah memperoleh energi internal sebanyak itu dari bola naga hitam, itu seharusnya tidak cukup untuk menangkis Wonryo. Wah, sudah seperti yang diharapkan. Youn merasakan keringat mengalir di dahinya. Tidak seperti asumsi Wonryo, Youn sebenarnya hanya memiliki energi internal selama 30 tahun. Itu pelit. Dia sedikit lebih lemah dalam energi internal, tetapi sel-sel ototnya berada pada level Sukmeng, dan itu memungkinkannya untuk menahan diri. Youn kemudian mengambil langkah maju. Kurangnya energi internal membiarkan gelombang serangan melewati perisai, tetapi dia juga punya cara untuk menghadapinya. Generasi kerusakan tubuh dari kekuatan energi bermusuhan yang datang melalui perisai. Nano bergerak cepat untuk menyembuhkan Youn. Wonryo terkejut. Apa yang telah dia lakukan? Dia kemudian menyadari bahwa dia harus mengubah formasi atau kelompoknya akan dihancurkan. Dia berteriak, mundur. Nomor 1. Kelompoknya kemudian mundur beberapa langkah dan Wonryo juga membawa perisainya sebelum melompat kembali. Nomor 1 adalah pembentukan dasar dua garis. Ini kesempatan kita. Youn melihat sekeliling untuk merencanakan langkah selanjutnya. Lawan telah mengubah formasi. Pojokkan mereka melalui formasi spiral swing dan tundukkan lawan melalui formasi lingkaran. Tingkat keberhasilan, 90%. Dengan suara nano, Youn meneriaki anggotanya. Perubahan. Nomor 3. Mereka mulai menyebar. Wonryo tersenyum. Dia menyadari Youn mengubah formasi dengan menggunakan angka. Formasi ketiga adalah formasi 4 baris. Menipu. Anda pikir apa yang digunakan oleh kelompok pertama akan merugikan saya? Petik 1. Dia pikir dia berhasil mencari tahu apa yang dimaksudkan Youn untuk digunakan, dan dengan demikian dia berteriak kepada murid-muridnya. Nomor 6. Nomor 6 adalah formasi jala. Itu akan memungkinkan dia untuk memotong menembus tengah formasi 4 baris. Kelompoknya kemudian mulai membentuk ikan. Sudah berakhir sekarang. Dia mengirim kekuatan ke pedangnya. Dia tidak tahu apa yang dilakukan Youn, tapi dia tidak berpikir dia akan mendapatkan ini jauh lebih kuat begitu cepat. Jika aku menyudutkannya sendirian, aku akan membunuhnya. Namun, rencananya tidak berhasil. Tak lama kemudian, mereka tidak bisa menyembunyikan keterkejutan mereka. Apa? Ini bukan formasi 4 baris. Kelompok ke-8 telah menyebar ke formasi spiral swing untuk menyudutkan mereka. Mereka sekarang terpojok di setengah lingkaran. Apa yang sedang terjadi? Bahkan Wonryo terkejut dengan situasinya. Youn hanya berteriak nomor 3, tetapi formasi berbeda. Sebelum dia bisa kembali ke akal sehatnya, Youn berteriak lagi. Nomor 2. Apa? Wajah cantik Chun Wonryo berkerut di nomor 2. Nomor 2 adalah formasi ujung tombak, tapi itu bukan formasi yang baik untuk beralih dari formasi spiral swing. Dia tidak membentuk formasi lingkaran. Apa? Tidak. Petik 1. Mata Chun Wonryo hampir muncul.
Tidak seperti pikiran pertamanya, kelompok ke-8 berubah menjadi formasi lain yang tidak dia duga. Tunggu. Dia kemudian melihat Youn menyeringai padanya. Hahaha. Dia berteriak dengan wajah memerah, menyadari rahasia di balik ini. Youn telah memberikan nomor mundur untuk formasi sementara kelompok lain menyimpan nomor yang sama. Dia meneriaki nomor reguler untuk menipuku. Untuk formasi pertama, kelompok ke-8 menggunakan angka reguler. Namun sejak formasi kedua, mereka mengubah sistem. Kelompok ke-8 sekarang menggunakan formasi lingkaran, dan kelompok ke-5 terjebak. Tidak, bagaimana aku bisa? Tanpa jalan keluar, mereka tidak memiliki cara untuk memenangkan pertempuran ini. Namun, Wonryo tidak bisa menerima kekalahan ini. Para siswa dalam kelompok ke-5 merasa putus asa. Mereka semua mulai menyerah setelah menyadari bahwa mereka telah kalah. Apa yang kamu lakukan? Kenapa kamu menyerah? Wonryo berteriak pada anggota kelompoknya. Dia tidak bisa menerima kekalahan dari Youn yang menurutnya tidak sepadan untuk melawannya. Dia harus menang melawan Youn dengan mudah untuk bersaing dengan yang lain. Mereka akan menertawakanku. Semua orang akan menertawakanku. Dia kehilangan kendali dan menyerang Youn. Mati. Wonryo melepaskan keahliannya, Blast Can, Sword Energy Wave, mencoba membunuh Youn. Namun, yang terjadi selanjutnya mengejutkan semua siswa. Chun Youn melemparkan perisainya dan melompat, melepaskan Butterfly Blade Dance ke musuhnya. Nano Machine, Bab 29, Buku-buku Rahasia Perpustakaan Akademi, Part 1. Keterampilan pisau Submeng memikat orang-orang yang melihat jejak yang tersisa. Mati. Serangan Chun Wonryo kehilangan aliran halusnya yang unik karena kemarahan dan kekuatan kasarnya. Pedang Youn menabrak serangannya dan menembak melewati pipi dan lengannya. Langkah serangan terakhir tidak lengkap karena itu bukan pisau. Dia harus menggunakan pisau agar bisa bekerja, tapi ini hanya pedang latihan sehingga dia tidak bisa menggunakan skill dengan sempurna. Namun, itu sempurna sampai saat itu. Sesuatu jatuh ke tanah. Darah mulai mengalir keluar dari area yang terpotong, dan wajah Chun Wonryo memucat ketika matanya bergetar. Kiao! Teriakannya memenuhi tempat latihan. Lengan kanannya yang jatuh. Itu sama untuk sebagian besar seniman bela diri, tetapi untuk klan nafsu, lengan kanan seperti harta yang tidak bisa diganti. Lenganku. Dia berteriak ketika dia meraih lengannya di tanah, tidak berpikir tentang menghentikan pendarahan. Itu sangat tiba-tiba sehingga semua orang menatap kosong sebelum mereka sadar kembali. Instruktur kelompok ke-5 dengan cepat berlari, meraih lengan yang terpotong, dan menekan titik darah Wonryo. Dia kemudian melepas pakaiannya untuk membungkusnya di lengannya untuk menghentikan pendarahan. Itu baru 3 minggu, tetapi instruktur Wuchil memelototi Youn yang telah melukai muridnya begitu mengerikan dan memalingkan muka. Di dalam Akademi Iblis di mana yang kuat mengambil segalanya, Youn tidak melakukan kesalahan. Hoa, Li Hameng tercengang. Dia tahu keterampilan pisau Right Guardian Submeng lebih baik daripada orang lain dan apa yang Youn lakukan adalah salinan sempurna dari Submeng sendiri, jika tidak mempertimbangkan pengalaman dan energi internal. Pemabuk, apa yang telah kamu lakukan? Dia telah menciptakan karya besar entah dari mana hanya dalam 2 minggu. Hameng berpikir Youn tidak akan beruntung pada awal tes kedua, tetapi dia salah. Tidak, itu bukan Submeng. Petik 1. Dia akan mengira itu adalah Submeng jika Youn hanya kuat dalam seni bela diri, tetapi dia telah lulus tes kedua dengan mudah. Dia mengalahkan Wonryo dalam menggunakan taktik formasi, dan Hameng menyukai betapa agresifnya Youn dalam menghadapi musuh-musuhnya. Mungkin aku seharusnya menganggapnya sebagai muridku sebelum Submeng melakukannya. Hasilnya datang sebagai penyesalan bagi Hameng. Tapi dia adalah kepala akademi, dan Submeng sudah menjadi guru Youn. Hameng bangkit dan berteriak, selamat untuk kelompok ke-8 atas kemenangan mereka. Hoa, anggota kelompok ke-8 berteriak dengan gembira. Aku lulus tes kedua. Wah, Chun Youn juga menyadarinya dengan mendengar anggotanya berteriak kegirangan. Kembalilah sekarang. Mereka kembali ke posisi mereka dengan gembira. Kemenangan kelompok ke-8 tidak hanya memberi Chun Youn kebahagiaan. Chun Youn, dia menyembunyikan keahliannya. Petani berani mengalahkan klan nafsu. Aku harus memperhatikannya. Kemampuan Chun Youn sekarang telah terungkap kepada semua orang di dalam akademi. Sekarang, semua siswa dari klan dan pangeran tingkat tinggi mulai fokus padanya.
Dan untuk Chun Jong-sum yang membenci Youn sebanyak Mukem, ia mulai merencanakan ke depan. Tes dimulai lagi ketika kelompok berikutnya siap. Saat mereka berjalan maju, Youn merasakan sensasi permusuhan yang samar dan berbalik. Ha Ilming yang memelototinya. Sekarang kamu tahu. Youn tersenyum dan Ha Ilming merenut. Kamu. Ha Ilming tidak mengira Youn adalah biang keladinya hingga ujian berlanjut. Setelah melihat Youn menyerang Won Ryo, ia menjadi yakin bahwa itu adalah Youn. Dia tidak bisa melewatkannya karena dia telah diserang oleh Youn malam. Itu, bajingan. Dia tidak bisa melakukan apa-apa karena mereka berada di tengah-tengah tes dan dia harus menyelesaikan tes pertama. Hehehe, grup ketujuh sangat bersemangat melihat setengah anggota kelompok keenam terlatih-tatih ke atas panggung. Ini akan menjadi kemenangan yang mudah. Menyerang semua anggota, siapapun yang melakukannya sangat agresif. Petik 1. Hameng juga tertarik melihat hal seperti itu. Dia belum pernah melihat serangan pada siswa sebanyak ini sebelumnya. Mulai. Kelompok ketujuh mulai mengisi dengan formasi pengisian. 6. Itu adalah formasi jala. Grup ketujuh bergerak cepat untuk masuk ke formasi, tetapi kelompok keenam tidak bergerak. Ha Ilming balas memandang anggota-anggotanya dan berkata, kalian semua harus berterima kasih kepadaku selamanya. Apa artinya itu? Ha Ilming kemudian menyalakan pedangnya dan berteriak. Formasi tombak. Formasi tombak. Anggota kelompok keenam bergerak perlahan untuk mengubah formasi dan pemimpin kelompok ketujuh, Wu Jun, mengejek. Hah? Bodoh sekali. Memberitahu kami formasi apa yang mereka gunakan. Petik 2. Dan formasi itu memang formasi tombak yang lemah terhadap formasi jala seperti yang terlihat dari pertempuran dengan kelompok ke-8. Pengorbanan yang mulia untuk anggota Anda, ya. Wu Jun berpikir ketika dia dan kelompoknya menyerbu masuk. Dan ketika mereka akan bertabrakan. Selamat tinggal. Wu Jun melemparkan perisainya dengan energi internal, tetapi Ha Ilming melemparkan perisainya di tanah dan meraih pedangnya dengan dua tangan. Apa? Kedua tangan Ha Ilming kemudian mulai mengembang dan dia mengayunkan pedangnya dari bawah ke atas. Sialan. Wu Jun menurunkan perisainya ke dasar, tetapi perisai itu hancur dan terlempar ke atas. Wu Jun menatap tamengnya dengan kaget dan dorongan kuat Ha Ilming datang ke dadanya. URGH. Pedang menembus dada Wu Jun. Darah mengalir keluar dari mulutnya dan dia bahkan tidak bisa berbicara. Ha Ilming kemudian memfokuskan energi internal di kakinya dan berteriak, PUSH. Anggota kelompoknya kemudian mulai meletakkan perisai di depan dan mulai bergerak. Ha Ilming kemudian menggunakan Wu Jun seperti perisai untuk mendorong maju. ARGH. Kelompok ketujuh mulai bergerak mundur dengan panik. Hasil ini benar-benar berbeda dari semua kelompok lain. Setiap siswa yang menonton menjadi tercengang dan Hameng hampir meledak tertawa. Hahaha, pertempuran macam apa ini? Petik 1. Hasil ini dicapai hanya dengan kekuatan satu orang. Hameng ingin tahu bagaimana Ha Ilming akan lulus ujian dengan kelompoknya yang terluka, dan ini di luar dugaan. Akademi tahun ini mengasyikkan. Hameng kemudian bangkit dan berteriak, selamat. Grup ke-6 berteriak dengan gembira. Dan ketika mereka dipenuhi dengan sukacita, Ha Ilming melirik Wu Jun sebelum dia berbalik untuk melihat Youn yang sedang menonton. Ekspresinya mengatakan ini, kamu selanjutnya. Youn kemudian menyadari bahwa ia telah menciptakan musuh yang menyebalkan. Tes berlanjut dengan kelompok lain dan mereka tidak terlalu menarik. Mereka kebanyakan pertempuran formasi normal. Banyak siswa yang terluka, tetapi satu-satunya yang terbunuh adalah pemimpin kelompok ketujuh, Wu Jun. Sekarang, hanya 270 siswa yang tersisa dan mereka pindah ke tahap ketiga. Nano Machine, Bab 30, Buku-buku Rahasia Perpustakaan Akademi, Part 2. Semua taruna diberhentikan dari tempat latihan setelah tes kedua. Mereka berkaki ringan karena mereka adalah orang-orang yang telah lulus ujian. Bertentangan dengan harapan mereka mendengar detail tentang tes ketiga, Li Hameng, Guardian Kiri dan Kepala Akademi Iblis, memberi mereka liburan. Aku bertepuk tangan untuk kalian masing-masing karena lulus ujian kedua. Anda akan diberikan 3 hari istirahat. Petik 2. Oh, semua siswa bersorak dengan teriakan. 3 minggu terakhir sibuk untuk mereka. 3 hari liburan ini adalah untuk para siswa sehingga mereka dapat mengambil waktu untuk pulih, tetapi juga untuk para instruktur yang membutuhkan istirahat. Di kantor di lantai pertama gedung utama, ada meja rapat panjang dengan tumpukan dokumen yang digeser oleh instruktur. Seseorang mendatangi Li Hameng dengan setumpuk dokumen terorganisir.
Ini adalah evaluasi dan informasi mengenai taruna yang gagal melalui kelompok kelima. Baik, Li Hameng menerima dokumen dan membalik-balik halaman sambil menggelengkan kepalanya. Kami memiliki banyak taruna yang gagal. Apakah kamu berbicara tentang yang dari klan tingkat tinggi? Ya, mereka kehilangan peluang bagus. Hameng terus memeriksa dokumen-dokumen itu. Ada banyak orang yang akan lulus dengan mudah jika bukan karena pengujian kelompok. Bahkan Chun Won-ryo yang merupakan salah satu kandidat untuk naik tahta termasuk. Ya, bukankah itu sebabnya kita di sini untuk melakukan pekerjaan ini? Haha, ya, itu benar. Akademi Iblis terbuka untuk setiap 10 tahun sekali selama 4 tahun saja. Akademi secara ketat didasarkan pada kompetisi dan tidak memberikan kesempatan kedua kepada siswa yang gagal atau individu yang berbakat. Ini telah menjadi masalah dengan berbagai keluarga, dan setelah melalui pertemuan, sejumlah kompensasi yang wajar dibuat. Jika kita benar-benar mendasarkan segalanya dari aturan asli akademi, kita tidak akan melakukan ini. Ya, tapi kamu akan mendengar semua keluhan dari berbagai klan. Kompensasi tersebut adalah untuk memberikan evaluasi yang adil kepada para individu dan memberi mereka peringkat dan pekerjaan yang sesuai dengan keterampilan mereka. Gagal dalam ujian kedua berarti bahwa tidak ada yang akan menjadi prajurit kelas 3, tetapi itu dianggap sebagai pemborosan individu yang berbakat. Karenanya, itu diubah. Tetapi mengapa itu tidak diumumkan sebelumnya? Itu karena sistem berbasis bakat akademi. Jika para siswa mengetahui bahwa mereka akan diberikan evaluasi yang adil dan gelar yang pantas didapatkan bahkan jika mereka gagal, mengapa mereka mempertaruhkan hidup mereka dalam kompetisi? Para siswa yang gagal kehilangan bola naga hitam dan akses ke perpustakaan, tetapi kompensasinya dapat diterima. Ngomong-ngomong, mereka seharusnya merangkak ke perpustakaan sekarang. Petik 2. Hameng berpikir sambil meregangkan badan untuk beristirahat. Dan seperti yang sudah dia duga, pintu masuk ke perpustakaan penuh sesak dengan ratusan siswa yang mencoba masuk. Ada banyak dari mereka, sebagian besar ada di sini untuk naik ke lantai 2, dan Chun Yo-won adalah salah satunya. Awalnya ada lebih banyak, tetapi separuh dari mereka kembali ke asrama untuk mencoba lain waktu. Aku akan pergi ke lantai 1. Itu adalah kunjungan pertama Yo-won ke perpustakaan. Sebagian besar taruna sudah menggunakan waktu mereka di lantai pertama, tetapi Yo-won menggunakan waktu itu untuk melakukan simulasi dengan Nano. Pilihan untuk melakukannya juga sebagian karena nasihat Sukmeng. Berkonsentrasilah untuk mempelajari bilaku dan keterampilan bernafas sampai kamu mencapai tahap kedua. Itu akan meningkatkan peluang Anda untuk pindah. Petik 1. Tentu saja, Guru. Tapi bukankah aku juga harus mengunjungi perpustakaan? Petik 1. Tidak, Anda telah mempelajari seni bela diri yang berada di lantai 4 atau 5 perpustakaan, jadi jangan buang waktu Anda dengan mempelajari seni bela diri di lantai pertama. Dia benar, tarian pisau kupu-kupu dan Breathing of Thousand Martials adalah beberapa seni bela diri terbaik yang ditempatkan di lantai atas perpustakaan. Chun Yo-won mengindahkan saran dan fokus pada pelatihan keterampilannya. Ketika dia mendapatkan liburan 3 hari, dia memutuskan untuk mengunjungi lantai pertama dan kedua perpustakaan. 1 jam, itu adalah batas waktu yang diberikan untuk lantai pertama. Itu adalah waktu yang sangat singkat untuk melihat-lihat buku, tetapi itu tidak masalah bagi Yo-won. Aku akan memindai sebanyak yang aku bisa. Tujuannya adalah untuk memindai sebanyak yang dia bisa dalam batas waktu. Perpustakaan itu berbentuk seperti menara, dan setiap lantai yang lebih tinggi memiliki lebih sedikit ruang. Tidak ada jendela dan satu-satunya pintu masuk adalah dari pintu masuk di lantai pertama. Aku harus menyerah untuk mencoba menyelinap masuk. Chun Yo-won kaget melihat ini. Perpustakaan memiliki salah satu langkah pengamanan teratas di seluruh kastil Demonic Jewel. Hei, antri. Semua taruna berbaris untuk menuliskan nama mereka, dan mereka masing-masing menerima 2 lilin merah. Salah satu dari mereka memiliki garis yang menunjukkan berapa jam yang telah mereka habiskan. Salah satu lilin ditempatkan di pintu masuk, dan yang lain untuk kadet untuk dibawa berkeliling untuk melacak waktu. Apa? 1,5 jam? Kenapa pendek sekali? Beberapa taruna menghela nafas di pintu masuk. Sepertinya waktu yang diberikan untuk lantai 2 juga tidak terlalu lama. Dan kemudian giliran Chun Yo-won untuk masuk. Lantai kedua. Tidak Pak, lantai pertama. Petik 2. Apa? Anda belum mengunjungi lantai pertama?
Petik 2. Instruktur memandang Youn dengan curiga dan membolak-balik buku yang mencatat semua pintu masuk ke lantai pertama untuk memeriksa apakah nama Youn ada di sana. Tidak. Petik 2. Dia menjadi penasaran mengapa Youn belum mengunjungi lantai pertama, tetapi itu tidak masalah baginya sehingga dia menempatkannya di halaman terakhir buklet dan berkata, "Tulis namamu di sana." Youn kemudian menerima 2 lilin. Lilin-lilinnya lebih pendek daripada lilin-lilin yang diterima para kadet lain di lantai 2. Kamu akan diizinkan 1 jam. Jika Anda melampaui batas, Anda akan diseret keluar dan dihukum. Pastikan Anda memeriksa waktu. Petik 2. Ya, Tuan, jawab Youn dengan santai dan memasuki perpustakaan. Seorang penjaga di pintu masuk memberinya sebuah kotak dengan pegangan sehingga Youn bisa menaruh lilin di dalamnya. Ini untuk melindungi buku-buku dari kebakaran yang tidak disengaja. Ketika dia berjalan masuk, dia melihat seluruh dinding ditutupi dengan rak buku yang penuh dengan buku. Selain itu, ada rak buku di semua tempat. Banyaknya baris menyulitkan untuk menghitung berapa banyak buku yang ada. Oh, Youn heran. Dia belum pernah melihat begitu banyak buku dalam hidupnya. Dia kemudian dengan cepat pergi dan mengambil buku pertama yang dilihatnya. Sampul buku itu bertuliskan, "Pedang 5 bela diri." Aku tidak punya waktu. Lantai pertama memiliki buku yang kurang penting, tetapi lebih baik untuk mengetahui lebih banyak daripada tidak sama sekali. Karena semua kadet berada di lantai 2, itu baik bagi Youn untuk berkonsentrasi sendirian. Nano, aku akan melihat-lihat halaman. Pindai semuanya. Petik 1. Ya Tuan. Youn kemudian mulai membolak-balik buku. Hanya butuh 1 menit baginya untuk membaca seluruh buku. Pemindaian selesai. Dia kemudian melanjutkan membaca buku apa saja yang bisa dia temukan dan melanjutkan membaca buku apa saja yang bisa dia dapatkan. Nano terus memberitahunya, setiap kali pemindaian selesai. Begitu Youn dapat memindai lebih dari 55 buku, langkahnya menjadi lebih cepat. Dia kemudian bergerak ke tengah lantai untuk melihat buku-buku di tengah. Di tengah perpustakaan, ada sebuah monumen batu raksasa yang samar-samar berwarna biru. Di sebelahnya ada seorang pria parubaya dengan janggut panjang duduk di kursi. Sepertinya dia adalah penjaga yang mengawasi lantai pertama. Ada apa dengan batu ini? Saat dia berjalan melewatinya dengan tatapan ingin tahu, lelaki parubaya itu melihat Taek Youn dan berbicara kepadanya. Ini ditinggalkan oleh pendiri kami, Chunma. Chunma. Youn menjadi tertarik setelah mengetahui rahasia di balik batu bercahaya biru ini. Pria itu kemudian bangkit dari tempat duduknya dan menambahkan, itu dibuat dengan batu mutiara biru. Batu mutiara biru memiliki kekuatan yang lebih besar daripada jenis batu lainnya karena sulit untuk digores tanpa energi internal yang tepat. Di atas batu itu tertulis sebuah puisi yang tampaknya diukir dengan jari. Ini ditulis dengan tangan, tanya seseorang. Luar biasa, bukan? Kita tidak bisa melakukannya dengan pedang, tetapi Pastor Chunma bisa melakukannya dengan jari-jarinya, jawab orang lain. Meskipun prajurit terkuat sekalipun, mustahil untuk meninggalkan ukiran seperti itu pada batu mutiara biru. Banyak orang terlalu sibuk dengan buku-buku dan melewatkan hal-hal seperti ini. Namun, Anda tampak mengenali prestasi leluhur Anda, kata orang kedua. Aku hampir melewatkan hal ini juga, kata orang pertama. Orang kedua tersenyum mendengarnya. Ya, itu wajar. Siapa yang akan peduli dengan batu kuno ketika Anda sibuk dengan buku? Orang kedua telah menjaga tempat ini selama 20 tahun, tetapi tidak pernah melihat orang yang memperhatikan batu itu. Bahkan orang yang memiliki darah Chun pun tidak terlalu peduli. Baiklah, saya tidak ingin mengganggu. Silakan lanjutkan bisnis Anda, kata orang pertama sambil pergi. Terima kasih, jawab orang kedua. Mereka hanya berbicara selama beberapa menit, dan kemudian Youn berjalan ke sisi lain dari batu untuk memindai buku-buku. Namun, dia tidak bisa berhenti memikirkan batu yang seharusnya ditinggalkan oleh leluhurnya. Ketika dia memeriksa batu itu lebih dekat, dia melihat bekas luka yang tajam. Apa ini? Tanya Youn pada Nano. Nano mulai menganalisis permukaan batu mutiara biru melalui mata Youn. Setelah beberapa saat, Nano selesai menganalisis. Tanda pedang. Youn kaget. Siapa yang akan meninggalkan tanda pedang di atas batu yang ditinggalkan oleh bapak pendiri aliran sesat? Nano kemudian memberikan beberapa komentar tambahan. Setelah analisis lebih lanjut, tampaknya tanda itu ditinggalkan oleh 2 orang yang berbeda, kata Nano. Bersambung.